Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Laode Safiruddin, guru mata pelajaran biologi. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas materi biologi dengan tema ruang lingkup biologi. Dalam tema ruang lingkup biologi ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Anak sekalian, apa saja yang 4 dari tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah memahami karakteristik biologi sebagai sains. Yang kedua adalah memahami cabang-cabang ilmu biologi. Dan yang ketiga adalah memahami objek biologi menurut tingkatan organisasi kehidupan. Dan yang keempat adalah memahami keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Serta yang terakhir adalah manfaat dan kerugian dalam perkembangan ilmu biologi. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari tujuan-tujuan pembelajaran yang tadi. Yang pertama adalah memahami karakteristik biologi sebagai sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin, dari kata scientia, yang artinya pengetahuan. Bahwa biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dari banyak cabang-cabang ilmu-ilmu yang lain. Tentu saja biologi sebagai sains tadi memiliki karakteristik. Apa saja karakteristik biologi? Yang pertama adalah rasional. Rasional itu dimaksudkan atau diartikan bahwa sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar yang juga hasilnya dapat diterima secara ilmiah atau secara logis. Yang kedua, dari karakteristik biologi sebagai sains adalah objektif. Objektif itu dimaksudkan bahwa sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi objektif itu jauh dari kepentingan pribadi siapapun yang menekuni dunia biologi. Yang ketiga adalah karakteristik biologi itu adalah empiris, di mana empiris itu dapat diartikan atau dibuktikan dengan pengamatan, penelitian atau eksperimen. Dan karakteristik yang keempat adalah akumulatif. Maksudnya adalah sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu cabang-cabang ilmu biologi. Sebagai sains, biologi tidak berdiri sendiri. Biologi memiliki cabang-cabang ilmu lain, antara lain botani yang khusus mengkaji tentang tumbuhan, kemudian ada zoologi yang membahas tentang hewan, ada pula ilmu atau cabang ilmu biologi morfologi yang khusus mengkaji tentang struktur luar tubuh makhluk hidup. Sedangkan yang khusus mengkaji tentang bagian dalam tubuh makhluk hidup itu kita dapatkan dalam kajian biologi yang disebut dengan anatomi. Ada pula ilmu biologi yang khusus mengkaji objek renik atau objek yang kasat mata yang tidak dapat dilihat secara langsung. Yang tak terlihat mata secara langsung seperti virologi yang mengkaji tentang virus, dan juga ada mikrobiologi. Ilmu biologi yang khusus mengkaji fungsi alat tubuh makhluk hidup dapat kita pelajari pada ilmu fisiologi. Kemudian ada yang khusus mengkaji spesies makhluk hidup seperti burung atau aves, misalnya dapat dipelajari pada ilmu ornitologi. Masih banyak cabang ilmu biologi yang lain. Antara lain adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu dapat ditemukan pada cabang ilmu biologi yang kita pelajari sebagai ekologi, dan ada pula ilmu biologi yang khusus mengkaji cara penurunan pada makhluk hidup
dapat dipelajari pada cabang ilmu biologi yang kita sebut sebagai genetika. Tentu saja, biologi memiliki kaitan dengan ilmu lain, seperti fisika, ada kimia, dan ada teknologi. Selain ketiga kaitan-kaitan tadi, biologi juga memiliki kaitan yang mempelajari tentang makhluk hidup pada masa-masa lampau yang sudah punah. Itu adalah cabang biologi yang kita sebut sebagai paleontologi. Tentu saja masih banyak cabang ilmu biologi lain yang kita bisa dapatkan. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, teruslah belajar biologi, mengkaji ilmu-ilmu lain untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Selanjutnya, kita akan masuk pada objek biologi menurut tingkatan organisasi kehidupan. Pada umumnya, tubuh organisme itu mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, atom hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang terkandung di dalam setiap tubuh makhluk hidup. Ada pula jenis molekul lain yang terkandung tubuh organisme, antara lain ada karbohidrat, ada lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, siswa-siswi sekalian, molekul-molekul tersebutlah yang memulai kehidupan dengan membentuk organel sel. Sehingga sel dapat diartikan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Pada organisme yang multiseluler, kumpulan-kumpulan sel ini yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, itu akan membentuk yang kita sebut sebagai jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan-kumpulan sel yang fungsinya sama, yang bentuknya sama. Kemudian jaringan yang tadi itu akan membentuk struktur kerja atau fungsi yang sama, akan membentuk jaringan. Kemudian jaringan akan membentuk organ. Kemudian organ bekerja dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem organ. Sistem organ itu ada pada setiap individu. Jadi dalam individu memiliki sistem organ, seperti misalnya ada sistem pencernaan, sistem pernapasan atau sistem ekspirasi, kemudian sistem-sistem organ lain yang bekerja secara bersama-sama membentuk karakter-karakter individu. Lanjut, individu-individu yang tadi yang sejenis hidup saling berinteraksi dalam sebuah populasi, sehingga populasi dapat kita artikan sebagai kumpulan populasi, kumpulan individu pada waktu dan tempat yang sama. Misalnya sekumpulan ikan lele yang ada di kolam, sekumpulan taman padi di sawah, atau sekumpulan ayam yang ada di halaman kita. Siswa-siswi sekalian, interaksi populasi tidak hanya terjadi dalam populasi, tetapi dapat juga terjadi antar populasi. Interaksi yang demikian itu kita sebut sebagai komunitas. Misalnya komunitas padang rumput yang terdapat populasi belalang, populasi cacing tanah, dan populasi-populasi lainnya yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Interaksi dalam komunitas itu tidak hanya melibatkan organisme hidup seperti hewan atau tumbuhan, tetapi juga melibatkan komponen abiotik atau yang tidak hidup. Apa saja itu yang tak hidup? Contoh misalnya ada air, ada udara, kemudian ada cahaya matahari, ada tanah, ada kelembaban, ada pH, dan lain-lain, yang semua komponen abiotik itu mempengaruhi komponen biotik yang ada di tempat tersebut. Maka kumpulan-kumpulan yang tadi itulah, kumpulan-kumpulan komunitas itulah yang kita sebut sebagai ekosistem, di mana ekosistem terjadi hubungan timbal balik antara organisme yang hidup dan organisme yang tak hidup, atau komponen abiotik dan komponen biotiknya. Selanjutnya, ekosistem ini akan membentuk bioma, atau biasa kita sebut sebagai ekosistem terestrial,
yang dipengaruhi oleh iklim regional yang ditandai dengan adanya vegetasi yang dominan. Bioma dalam skala yang luas akan membentuk biosfer, di mana ciri utama dari biosfer adalah memiliki oksigen yang dibutuhkan oleh organisme untuk menunjang kehidupan baik di darat, di perairan maupun di udara. Siswa-siswi sekalian, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Sudah disampaikan di awal tadi bahwa biologi itu tidak bersendiri, tetapi bersama-sama dengan ilmu lain membangun khasanah keilmuan kita. Keterkaitan itu yang dimaksud seperti bahwa biologi itu bisa terkait dengan ilmu fisika. Maka ilmu biologi yang berkaitan dengan fisika kita sebut sebagai biofisika. Buktinya apa? Buktinya adalah penemuan berbagai alat yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Contohnya apa? Contohnya ada, misalnya penemuan mikroskop, ada penemuan termometer, ada penemuan sinar X, ada penemuan kalorimeter, dan sebagainya. Semuanya itu menunjang kerja-kerja atau penemuan ilmu-ilmu biologi selanjutnya. Yang kedua adalah biokimia. Biokimia adalah pemahaman tentang struktur dan sifat kimia pada berbagai molekul seperti protein, karbohidrat, lemak, dan juga hormon. Selain itu, biologi yang terkait dengan ilmu kimia dapat dipahami pada persoalan reaksi-reaksi kimia dalam proses-proses terjadinya fotolisis dan pemindahan elektron dalam proses fotosintesis. Dan yang ketiga, keterkaitan ilmu biologi dan ilmu lain adalah bioteknologi. Bioteknologi ini dapat dicontohkan seperti penemuan di bidang teknologi seperti adanya mikroskop elektron. Ilmu-ilmu yang lain itulah yang kemudian membantu biologi dalam penemuan-penemuan mutakhir yang kita nikmati sekarang ini. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah manfaat perkembangan ilmu biologi. Ada beberapa kelompok dalam manfaat perkembangan ilmu biologi. Yang pertama adalah di bidang kedokteran. Bidang kedokteran dapat dicontohkan seperti penemuan teknik bayi tabung, metode keluarga berencana, cangkok organ tubuh, dan terapi gen. Kemudian ada bidang farmasi, yaitu pembuatan vitamin, vaksin, antibiotik, hormon insulin, antibodi monoklonal, enzim-enzim buatan, serta obat-obat tradisional yang diramu secara modern. Kemudian yang ketiga adalah bidang teknologi pangan. Bidang teknologi pangan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Misalnya dalam sehari-hari kita biasa mengonsumsi nata de coco, yogurt, atau makanan suplemen, atau kecap, roti. Itu semua adalah teknologi biologi yang disebut sebagai teknologi pengawatan makanan dan perkembangan biologi dalam bidang teknologi pangan yang disebutkan di awal. Yang keempat adalah bidang pertanian. Ilmu biologi itu sangat berjasa sekali dalam bidang pertanian. Misalnya tanaman transgenik, penemuan bibit unggul, kultur jaringan, pemandulan hama, dan teknologi hidroponik. Yang saya sebutkan terakhir ini, teknologi hidroponik ini lagi trending sekarang ini, di mana masyarakat di tengah pandemi melakukan aktivitas dengan pertanian dengan sistem hidroponik. Yang selanjutnya adalah bidang peternakan. Bidang peternakan juga banyak sering kita dengar. Salah satunya adalah inseminasi buatan, cloning hewan, ayam petelur tanpa dibuahi, itu banyak sekali kita nikmati sekarang. Kemudian ada ternak bermutu tinggi yang lainnya. Kemudian ada bidang perikanan. Bidang perikanan ini lebih banyak lagi. Misalnya penemuan budidaya ikan hias, kemudian
cara memelihara di lingkungan tiruan yang mirip dengan habitatnya. Misalnya kita bisa membuat akuarium, itu merupakan teknologi-teknologi di bidang perikanan yang diinisiasi oleh ilmu biologi. Kemudian bidang industri, ini bidang industri misalnya pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri, ini ilmu biologi. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang pengelolaan lingkungan hidup. Bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya penggunaan mikroorganisme, yaitu menguraikan tumpahan minyak di laut dengan bakteri, atau menguraikan plastik menggunakan bakteri. Itu adalah manfaat-manfaat biologi. Selanjutnya anak-anak sekalian, dengan perkembangan ilmu biologi itu apakah kemudian bahwa biologi itu tidak memiliki dampak negatif? Tentu saja ada. Apa saja dampak-dampak negatif dari perkembangan biologi? Satu, penggunaan bibit unggul yang secara besar-besaran itu dapat mendorong terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Kita tahu keanekaragaman itu sangat penting bagi kehidupan kita, tetapi jika penggunaan bibit unggul yang merupakan teman-teman unggul kita digunakan secara besar-besaran, maka itu juga akan berdampak buruk bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang kedua, dampak buruknya apa? Penggunaan tanaman transgenik yang tadi itu akan memberantas hama, dapat mematikan hewan lain yang merupakan predator alami. Akibatnya apa? Terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem karena penggunaan pestisida misalnya. Kemudian akan memunculkan organisme strain yang berbahaya. Contoh kasus yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19. Ini strain baru yang muncul, ini karena bisa saja diakibatkan kegagalan ilmu biologi dalam memanage perkembangannya sendiri. Akibatnya apa? Munculnya strain baru yang tidak bisa dikendalikan, sehingga menjadi wabah penyakit. Selanjutnya adalah pengembangan bakteri patogen sebagai senjata biologi dalam perang sangat membahayakan kehidupan. Bisa saja ada pengembangan bakteri-bakteri patogen. Ini berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, ilmu biologi harus dibangun dengan tetap pengendalian pada pembangunannya sendiri. Dan yang terakhir, dampak buruk dari perkembangan ilmu biologi adalah kadang-kadang dapat melanggar hukum dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah ibu hamil yang dicontohkan tadi, yang hamil dengan menggunakan teknik bayi tabung. Bagi sebagian masyarakat ini dibolehkan, tapi bagi masyarakat lain ini menjadi tabu. Apalagi apabila penggunaan sperma bukan dari suami pasangannya, melainkan dari bank sperma. Maka oleh karena itu, tetaplah belajar menggali ilmu, khususnya ilmu biologi untuk terus dikembangkan, agar ilmu biologi ini tetap maju, tapi tetap terkendali. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.